Halo guys, kembali lagi di channel Subscreen. Kali ini saya akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang kondisi bumi yang semakin rusak dan tidak bisa ditinggali lagi sebelum bumi benar-benar hancur. Salah seorang ilmuwan yang sedang menikmati hari-hari terakhirnya tiba-tiba teringat dengan beberapa orang yang sedang menjalankan misi di luar angkasa untuk mencari planet baru. Ilmuwan itu kemudian berusaha menghubungi mereka untuk memperingatkan agar mereka tidak kembali ke bumi, karena mereka merupakan satu-satunya harapan umat manusia yang bisa selamat dari kehancuran. Lalu, apakah bencana dahsyat ini akan melenyapkan seluruh peradaban umat manusia? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bermula pada tahun 2049, ketika fenomena aneh tiba-tiba terjadi di bumi dan menyebabkan bencana global yang membuat bumi menjadi tidak layak untuk ditinggali oleh umat manusia lagi. Tak ada seorang pun yang tahu secara pasti tentang bencana apa yang sebenarnya terjadi, tetapi yang jelas perubahan iklim yang sangat ekstrim terjadi di seluruh dunia. Hal ini menyebabkan berbagai macam bencana alam seperti tornado, badai, salju, atau mungkin badai awan panas. Bencana-bencana ini membuat tingkat radiasi di bumi semakin lama semakin tinggi. Orang-orang berencana menyelamatkan diri dengan berlindung di sebuah bunker raksasa yang tersembunyi di dalam tanah. Namun tak ada yang tahu sampai kapan mereka akan terus bersembunyi dari bencana tersebut. Saat semua orang sedang melakukan evakuasi, salah satu ilmuwan bernama Dr. Agustin Lehos lebih memilih untuk tetap tinggal di observatorium yang terletak di Kutub Utara. Ia merasa dirinya sudah terlalu tua dan juga sakit-sakitan. Kutub Utara sendiri merupakan salah satu wilayah yang cukup aman dan belum terdampak oleh bencana global, sehingga Dr. Agus masih memiliki beberapa waktu untuk menikmati saat-saat terakhirnya di bumi. Meskipun di sana ia hanya tinggal sendirian. Suatu hari Dr. Agus kembali mengingat tentang masa lalu. Tepatnya saat ia masih berusia 30 tahunan, Dr. Agus yang sangat menyukai luar angkasa pun tertarik untuk mencari planet baru yang bisa ditinggali oleh umat manusia sebagai persiapan jika suatu hari nanti bumi sudah tidak layak untuk dihuni lagi. Setelah melakukan riset dan penelitian selama bertahun-tahun, Dr. Agus akhirnya berhasil menemukan bahwa salah satu bulan yang mengorbit di planet Jupiter bernama K23 ternyata memiliki kemiripan dengan bumi. Kemiripan ini mencakup gravitasi tanah air, udara, kecepatan rotasi, bahkan lapisan atmosfer. Semuanya hampir mendekati kondisi di bumi. Penelitian Dr. Agus tentang bulan K23 ini membuat salah satu ilmuwan cantik yang hadir di sana tertarik padanya. Tampaknya Dr. Agus juga mulai tertarik pada wanita bernama Jin tersebut, hingga mereka berdua menjalin suatu hubungan. Kembali ke masa kini, tepatnya 3 minggu setelah bencana global terjadi ketika Dr. Agus sedang mengamati tingkat radiasi di bumi, tiba-tiba ia teringat dengan para ilmuwan yang sempat dikirim ke luar angkasa untuk mengamati kondisi K23 beberapa tahun lalu. Ada kemungkinan bahwa para ilmuwan tersebut belum mengetahui tentang bencana global yang sedang terjadi di bumi, karena bencana global tersebut telah melumpuhkan hampir seluruh pusat komunikasi. Dr. Agus mencoba mencari cara agar ia bisa melakukan komunikasi dengan para ilmuwan tersebut. Setelah mencari selama seharian penuh, Dr. Agus menyadari bahwa hampir seluruh tim yang dikirimkan ke luar angkasa sudah tidak aktif lagi. Bahkan ada beberapa tim yang menghilang secara misterius. Hanya tersisa satu tim bernama ITER, yang terdiri dari 5 ilmuwan yang masih aktif dan sedang dalam perjalanan kembali ke bumi. Dr. Agus kemudian mendapat informasi bahwa ia baru bisa menghubungi tim ITER dalam 11 jam setelah mereka masuk ke dalam jangkauan komunikasi. Sambil menunggu Dr. Agus pun berusaha mencatat informasi apa saja yang akan ia berikan pada tim ITER. Di sisi lain, salah satu anggota tim ITER bernama Sullivan terlihat sedang melakukan pengecekan terhadap sampel air yang ada di K23. Kondisi di K23 ternyata benar-benar mirip dengan bumi, karena Sullivan mampu bernapas dengan bebas tanpa menggunakan alat bantu apapun. Namun ketika Sullivan hendak kembali ke pesawat, ia tiba-tiba melihat pesawat tersebut sudah terbang meninggalkannya sendirian. Untungnya semua itu hanyalah mimpinya saja. Akibat kejadian itu, Sullivan mengadu pada kekasihnya Ade, bahwa dalam mimpinya Ade sengaja pergi meninggalkan Sullivan sendirian di K23.
Hal ini membuat Sullivan kesal dan enggan berbicara padanya untuk sementara waktu. Sebagai seorang ahli komunikasi, Sullivan memiliki tugas untuk menghubungi bumi setiap hari. Namun sejak 3 minggu lalu, tepatnya ketika bencana global terjadi, mereka tidak bisa lagi berkomunikasi dengan orang-orang di bumi. Sullivan sudah mencoba untuk menghubungi stasiun-stasiun lain, tetapi tetap saja mereka tidak pernah mendapatkan balasan. Hal ini membuat anggota tim ITER semakin bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi karena mereka tidak tahu bahwa bumi kini sedang mengalami kehancuran. Sementara itu, saat Dr. Agus hendak makan malam, ia sempat kebingungan mengapa di atas meja ada mangkuk lain. Padahal di sana ia hanya tinggal sendirian. Tak lama kemudian suara alam berbunyi akibat kebakaran di dalam dapur. Ternyata semua keanehan itu disebabkan oleh seorang gadis kecil yang tak sengaja tertinggal ketika semua orang mulai melakukan evakuasi. Dr. Agus segera menghubungi para tentara berharap mereka mau datang untuk menjemput gadis kecil tersebut. Sayangnya tak ada seorang pun yang menjawab panggilannya, sehingga Dr. Agus akhirnya terpaksa harus merawat gadis kecil itu. Anehnya, meski gadis kecil itu tidak berbicara sama sekali, Dr. Agus tahu bahwa nama gadis kecil itu adalah Iris setelah ia melihat gambar bunga yang digambar olehnya. Tak lama kemudian, Dr. Agus mencoba menghubungi tim ITER lagi karena seharusnya mereka sekarang sudah masuk ke dalam jangkauan komunikasi. Namun entah mengapa ia tidak mendapatkan jawaban sama sekali dari tim ITER. Karena hari sudah malam, Dr. Agus menyuruh Iris untuk tidur di kamar lain. Tetapi Iris justru memilih untuk tidur di kamar Dr. Agus. Sejak saat itu, Dr. Agus dan Iris semakin akrab. Bahkan terkadang mereka saling bercanda layaknya seorang ayah yang sedang bermain bersama putrinya. Terkadang Dr. Agus harus merawat dirinya sendiri yang sedang sakit-sakitan karena ia tidak punya keluarga sama sekali. Hal ini membuat Dr. Agus teringat kembali dengan masa lalu, di mana ia selalu mementingkan pekerjaannya dan sering mengabaikan kekasihnya hingga Jin memutuskan untuk pergi dari hidupnya. Di sisi lain, Ade beberapa kali menyuruh anggota ITER yang lain, Maya dan Sanchez, untuk mengecek apakah ada kesalahan pada sistem komunikasi mereka. Karena ia sempat mengira bahwa terjadi kerusakan pada sistem komunikasi yang membuat mereka tidak bisa terhubung dengan bumi. Meski begitu, sistem komunikasi mereka ternyata baik-baik saja dan tidak ada kerusakan sama sekali. Bahkan Ade juga sempat melanggar protokol dengan cara melakukan komunikasi dengan negara lain. Tetapi tetap saja usaha mereka tidak membuahkan hasil. Tim ITER sendiri sebenarnya merasa senang karena setelah mereka meneliti K23, bulan itu ternyata benar-benar layak untuk dijadikan tempat tinggal umat manusia. Mereka pun tak sabar untuk menyampaikan pesan itu kepada semua orang. Namun entah mengapa mereka sering merasa kesepian karena sudah lama tidak bertemu dengan orang lain. Untungnya tim ITER terdiri dari orang-orang yang sangat berpengalaman. Bahkan pilot mereka Michelle merupakan salah satu pilot terbaik. Mereka berusaha mengatasi rasa kesepian itu dengan berbagai macam cara. Salah satunya dengan bermain Uno bersama, serta menggunakan alat simulasi yang bisa menampilkan orang-orang yang disayangi secara 3 dimensi. Di sisi lain, ketika Dr. Agus mencoba mengecek keadaan di luar, ia melihat banyak burung yang berjatuhan yang menandakan bahwa radiasi di wilayah tersebut sudah mulai meningkat. Ia pun tidak bisa berdiam diri begitu saja karena masih belum bisa menghubungi tim ITER. Dr. Agus kemudian mencoba mencari tempat lain yang memiliki alat pemancar yang jauh lebih kuat daripada observatorium tersebut. Akhirnya, ia menemukan sebuah stasiun cuaca yang terletak di dekat Danau Hazen. Meskipun tempat itu cukup jauh dari tempat mereka berada, Dr. Agus tetap bersikeras untuk bisa pergi ke sana, karena hal itu merupakan satu-satunya cara untuk memperingatkan tim ITER tentang kondisi bumi yang sudah tidak bisa ditinggali lagi. Singkat cerita, setelah ia dan Iris selesai melakukan persiapan, Dr. Agus segera membawa Iris pergi menuju Danau Hazen dengan menaiki motor salju melintasi dataran salju yang sangat luas. Saat hari mulai malam, mereka sempat beristirahat di dalam tenda. Keesokan harinya, ketika di tengah perjalanan, mereka tiba-tiba menemukan sebuah pesawat yang terjatuh di dekat sana. Dr. Agus mencoba mengecek pesawat itu dan ternyata salah satu pilot sudah meninggal dengan kondisi yang sangat mengerikan akibat radiasi. Dr. Agus kemudian menemukan salah satu pilot yang masih hidup dengan tubuh yang penuh luka akibat radiasi.
Tetapi tampaknya pilot itu meminta Dokter Agus untuk segera mengakhiri hidupnya agar tidak merasakan kesakitan lagi. Setelah kejadian itu, entah mengapa Dokter Agus merasa sangat kehilangan. Padahal orang-orang tersebut bukanlah siapa-siapa bagi dirinya. Perasaan ini mengingatkannya pada kejadian masa lalu saat Jin memutuskan untuk pulang kampung demi menjaga orang tuanya. Dokter Agus sempat bertanya mengenai siapa anak kecil yang sedang bersama Jin, sehingga Jin menyuruhnya untuk berbicara pada anak itu secara langsung. Namun Dokter Agus justru memilih untuk diam, dan akhirnya Jin pergi dari sana. Sementara itu di pesawat, tiba-tiba suara alarm berbunyi yang menandakan bahwa pesawat mereka mengalami masalah dan membuat mereka terbang menjauh dari lintasan. Namun mereka berhasil mengatasi masalah tersebut meskipun harus melewati jalur lain yang mungkin sedikit berbahaya. Akibat kejadian itu, mereka hanya bisa berdoa sambil berharap agar jalur tersebut bisa membawa mereka kembali ke bumi. Karena mereka tidak ingin kembali hanya dengan nama saja dan membuat keluarga mereka bersedih. Tak lama kemudian, Maya mencoba mengecek keadaan Sullivan yang saat itu sedang hamil untuk memastikan apakah kondisi kandungannya baik-baik saja. Setelah mengetahui bahwa bayinya sangat sehat, Sullivan iseng bertanya pada Ade mengenai nama yang cocok untuk anak pertama mereka. Ade menjawab bahwa nama apapun itu baik, asalkan jangan nama Thanos, karena ia takut jika anak mereka nanti akan menyerang bumi. Sementara itu, kembali ke Dokter Agus dan Iris yang sedang melawan ganasnya badai salju. Mereka akhirnya menemukan sebuah kontainer yang bisa mereka gunakan untuk berlindung dari badai tersebut. Sambil menunggu badai reda, Iris mulai menggambarkan sosok ibunya yang justru membuat Dokter Agus teringat kembali pada sosok Jin. Ia menceritakan pada Iris tentang tingkah laku Jin yang kadang-kadang ngeselin. Namun hal itu justru membuat Dokter Agus merasa tenang, tanpa disadari Iris yang selama ini selalu diam tiba-tiba bertanya pada Dokter Agus apakah ia mencintai Jin. Pada saat yang bersamaan, Dokter Agus sadar bahwa air mulai masuk ke dalam kontainer, sehingga ia langsung mengeluarkan Iris melalui jendela terlebih dahulu. Ternyata mereka sekarang berada tepat di atas sungai es yang perlahan-lahan mulai mencair akibat meningkatnya radiasi di wilayah tersebut. Ketika Dokter Agus mencoba membawa motor saljunya keluar, ia malah terseret masuk ke dalam danau yang menyebabkan motor saljunya tenggelam. Akibat kejadian itu, Dokter Agus dan Iris terpaksa harus berjalan kaki selama berjam-jam melintasi padang salju yang sangat luas hanya dengan berbekal makanan seadanya. Bahkan mereka juga harus menggali sebuah lubang untuk berlindung dari ganasnya badai salju. Namun saat mereka terjebak di tengah badai salju, Iris tiba-tiba menghilang. Hal ini membuat Dokter Agus merasa sedih dan kebingungan. Setelah badai reda, Dokter Agus sempat melihat sosok Jin, tetapi ternyata itu hanya halusinasi karena sosok tersebut adalah Iris. Akhirnya Dokter Agus dan Iris berhasil sampai di stasiun cuaca dengan selamat. Tanpa berlama-lama, Dokter Agus segera menggunakan peralatan di sana untuk menghubungi pesawat tim ITER. Awalnya Dokter Agus sempat terhubung dengan tim ITER. Dan hal ini membuat Sullivan sangat senang karena untuk pertama kalinya mereka bisa terhubung dengan seseorang di bumi. Namun tiba-tiba koneksi mereka terputus akibat bebatuan luar angkasa yang mulai menabrak pesawat. Ternyata lintasan yang mereka lalui membawa mereka ke wilayah yang dipenuhi pecahan asteroid yang menyebabkan beberapa kerusakan pada pesawat, termasuk kerusakan pada sistem komunikasi. Sayangnya mereka tidak bisa memperbaiki kerusakan tersebut secara otomatis dan harus melakukannya secara manual dengan mengirimkan beberapa orang untuk memperbaikinya. Setelah melakukan persiapan, Sullivan memutuskan untuk pergi bersama Maya untuk memperbaiki kerusakan karena hanya mereka berdua yang memahami cara kerja alat komunikasi. Ade tidak punya pilihan lain selain membiarkan istrinya pergi meski ia sedang hamil. Maya, Sullivan, dan Ade kemudian keluar pesawat sambil terus berpegangan pada peralatan. Karena jika mereka terlempar ke luar angkasa yang tidak memiliki gaya gravitasi, mereka tidak akan bisa kembali ke pesawat lagi. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di bagian peralatan komunikasi dan mulai bekerja. Tiba-tiba Sanchez mulai memainkan musik dangdut membuat suasana semakin ceria dan mereka menyanyikan lagu tersebut bersama. Setelah mereka selesai melakukan perbaikan dan hendak kembali ke pesawat, tanpa disadari ada serpihan asteroid yang menuju ke arah mereka. Ade dan yang lain tidak punya pilihan selain berlindung dari bebatuan tersebut.
Serpihan asteroid yang datang ternyata jauh lebih banyak dari sebelumnya, dan beberapa alat pelindung pesawat rusak akibat tertabrak bebatuan yang memiliki kecepatan lebih dari 300 km per jam. Untungnya mereka berhasil melewati semua itu dengan selamat. Sanchez menyuruh mereka untuk segera kembali sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Namun tiba-tiba Maya menyadari ada cairan merah yang mulai melayang di dalam pakaiannya, menandakan bahwa ia tidak baik-baik saja. Ketika mereka sudah berada di pesawat, Sanchez segera menyalakan sistem oksigen untuk melakukan pengobatan pada Maya. Namun setelah Sullivan melepaskan helmnya, hal yang sangat mengerikan terjadi. Luka yang dialami Maya ternyata jauh lebih parah dari yang mereka bayangkan. Maya terkena serpihan asteroid yang langsung menembus perutnya dan tidak butuh waktu lama Maya menghembuskan napas terakhir. Hal ini membuat semua anggota tim ITER sangat sedih karena mereka sudah menganggap satu sama lain seperti keluarga. Kejadian ini membuat semua orang mulai menyalahkan diri mereka masing-masing. Karena jika saja mereka mau menunggu sedikit lebih lama, mereka mungkin bisa melewati serpihan asteroid dan melakukan perbaikan tanpa harus kehilangan seseorang. Di tengah kesedihan, mereka secara tidak sengaja terhubung dengan salah satu satelit yang ada di sekitar bumi. Di sana mereka melihat bagaimana kondisi bumi yang sudah berubah menjadi sangat mengerikan karena hampir seluruh permukaan kini tertutup oleh sesuatu yang berbentuk seperti awan panas. Ini terjadi akibat tingkat radiasi di bumi yang terus naik menyebabkan bencana dahsyat yang berada di luar nalar mereka. Hal ini membuat anggota tim ITER kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan sekarang. Tak lama kemudian, Sullivan akhirnya bisa terhubung lagi dengan Dr. Agus yang mungkin merupakan satu-satunya manusia yang masih hidup di bumi. Dr. Agus menyuruh mereka untuk tidak kembali ke bumi karena tidak ada lagi tempat aman yang bisa ditinggali oleh manusia. Ia menyarankan tim ITER untuk kembali ke K-23 dan memulai peradaban baru di sana. Namun Michelle menolak saran tersebut karena ia yakin masih ada harapan untuk menyelamatkan keluarganya jika mereka kembali. Selain itu, mereka juga sudah dekat dengan bumi, sehingga Michelle memaksa untuk kembali terlebih dahulu. Pada akhirnya, semua anggota tim ITER tidak punya pilihan lain selain menuruti permintaan sang pilot. Ade kemudian bertanya, siapa sebenarnya Dr. Agus dan di mana ia berada? Dr. Agus memperkenalkan dirinya sebagai orang yang menemukan K-23 dan ia kini berada di Antartika yang masih belum terdampak oleh bencana global. Mendengar hal itu, Ade tidak sabar untuk bertemu dengan Dr. Agus. Tetapi Dr. Agus mengatakan mereka tidak mungkin bertemu karena dirinya mungkin sudah meninggal akibat bencana radiasi. Di sisi lain, Sanchez mengatakan setelah sistem komunikasinya hidup, ia menemukan sebuah pesan dari istri Michelle yang sudah dikirimkan sejak 10 hari lalu. Dalam pesan itu, sang istri mengatakan bahwa bencana radiasi membuat anak-anak Michelle sakit dan memberitahu lokasi bunker tempat orang-orang termasuk keluarga mereka akan dievakuasi. Michelle tidak menyangka bahwa keluarganya yang seharusnya berada di tempat aman justru terancam oleh bencana global. Sementara itu, dirinya yang menjalani misi berisiko tinggi justru selamat tetapi tidak bisa menyaksikan bencana merenggut keluarganya. Michelle meminta Ade untuk memperbolehkan dirinya kembali ke bumi dengan menggunakan pesawat kapsul. Ade tidak bisa mencegah Michelle pergi karena Michelle selalu lebih mementingkan keluarganya daripada dirinya sendiri. Karena Sanchez sudah menganggap Michelle seperti saudaranya, ia memutuskan untuk menemani Michelle kembali ke bumi. Sanchez mengatakan bahwa dulu ia pernah kehilangan putrinya yang masih berusia 4 tahun. Tetapi saat menjalankan misi ini, ia mulai menganggap Maya sebagai putrinya sendiri dan ingin membawa tubuh Maya kembali ke bumi. Karena Maya pernah mengatakan bahwa ia sangat ingin pulang ke rumah. Setelah semua persiapan selesai, Sanchez dan Michelle berpamitan pada Sullivan dan Ade. Karena mereka tahu bahwa mereka tidak mungkin bisa bertemu lagi. Dengan menggunakan pesawat kapsul, Sanchez dan Michelle akhirnya pergi ke bumi menuju lokasi yang sudah diberikan oleh istri Michelle. Dr. Agus merasa menyesal karena tidak memulai penelitiannya lebih awal. Jika ia bisa menemukan K-23 setidaknya 1 tahun lebih cepat, ia mungkin bisa menyelamatkan lebih banyak manusia. Meski begitu, Sullivan mengatakan bahwa apa yang telah dilakukan Dr. Agus merupakan hal yang sangat luar biasa. Bahkan alasan mengapa Sullivan ikut menjalani misi K-23 adalah karena ibunya Jean Sullivan pernah memberikannya sebuah batu bulan yang diberikan oleh Dr. Agus.
Dr. Agus akhirnya sadar bahwa Sullivan ternyata adalah anak kecil yang dulu dibawa oleh jin, dan nama panjang Sullivan adalah Iris Sullivan, putri Dr. Agus dan jin. Ini berarti sosok Iris yang selama ini bersama Dr. Agus hanyalah halusinasi yang diciptakan oleh Dr. Agus karena rasa kesepian dan penyesalan setelah jin dan putrinya pergi dari hidupnya. Dr. Agus lalu bertanya tentang apa yang telah Sullivan temukan di K23. Sullivan mulai menceritakan bahwa kondisi K23 sangat menakjubkan, dan ia tak pernah membayangkan bisa tinggal di tempat yang begitu indah dekat dengan planet Jupiter. Singkat cerita, di saat-saat terakhirnya Dr. Agus menatap langit sambil membayangkan betapa indahnya jika ia bisa ikut pergi ke K23 bersama orang-orang yang ia cintai. Sementara itu, Sullivan dan Ade memutuskan untuk kembali ke K23 dan mulai membangun kehidupan baru di sana sebagai umat manusia terakhir yang berhasil bertahan hidup dari kehancuran. Film pun tamat,